Dimanapun kau duduk, kau berdiri, saudaraku, lemparkan berkat ke kiri kananmu. Be blessed. Be blessed. Silakan duduk jemaat Tuhan. Suasana kayak gini nih ya saudaraku ya. Saya jujur, honestly saudaraku. Kalau saya nggak harus nyampein firman, saya lanjutin ini saudara. Oh, such precious saudaraku. Di suasana seperti ini saya lahir saudara. Sekian puluh tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun lalu mungkin ya. Di kota Solo. Di tengah suasana seperti ini. Seorang Nita yang nggak tahu apa-apa. Yang sangat antipati untuk diajak ke gereja Kristen saudara. Pada saat itu. I was not a Christian before. Saya berdiri mungkin ya sama gereja kita di kota Solo itu tadinya bioskop, saudara, gedung bioskop. Jadi ya seperti ini. Saya cari tempat di belakang situ. Dan di tengah penyembahan seperti itulah saudaraku, saya menangis. Saya nggak tahu, I cannot stop my tears. Saya hanya bisa nangis dan saya kayak orang bingung. That's the first time kebayang ya Bu, kayak don't know what to do gitu, kayak what happened to me gitu, kayak aku kenapa ya gitu, kok bisa ya, nggak bisa stop gitu, nangis dan disitulah saya dengar satu suara bertanya kepada saya, kamu cari siapa? That's the first time saya lahir saudaraku. Anyway, bangkit lagi ya saudara ya, bangkit lagi ya, kenali dan cari Tuhanmu. Kalau saudara ketemu dengan pribadi ini, your life will change forever. Saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari seri firman Tuhan di bulan Maret ini, saudaraku. On how to live a meaningful life. Dan saya akan close, saya akan tutup khotbah di bulan Maret ini dengan satu judul firman Tuhan. Do the best. The best thing to do in life. Hal terbaik yang bisa kau lakukan dalam hidupmu. Saya ajak saudara kita baca terlebih dulu di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90. Dari ayat 3 sampai ayat 12. Stick di sana saudara, kita akan baca dari ayat 3, 4 terlebih dulu, 3 dan 4. Nanti kita akan lanjutkan sampai ayat 12. Engkau mengembalikan manusia kepada debu, E-nya huruf besar saudaraku, ini Tuhan. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Which is true, betul saudara. Jadi sangat banyak Raja Daud itu menulis kitab Mazmur, tapi enggak semuanya. Not all of them. Salah satunya adalah Mazmur 90 ini. Kalau saudara mau buka sedikit beberapa ayat di depan, ayat pertamanya, maka saudara bisa melihat siapa penulis dari kitab Mazmur 90 ini. Boleh dilihat sedikit, beri sedikit aja. Ayat yang pertama, siapa saudara? Ada yang menemukan? Musa. Mazmur 90 ini bukan ditulis oleh Raja Daud, saudaraku, tapi ditulis oleh Musa. Pastor, kenapa begitu penting untuk kita tahu siapa penulisnya? Kalau kita tahu penulisnya, then ayat-ayat yang nantinya kita baca itu beginning to make sense gitu, saudaraku. Kalau kita salah penulisnya, kita nggak tahu what's going on dalam kehidupan orang itu. Kenapa dia menulis apa yang dia tulis gitu, saudaraku. Kalau saya bacakan selanjutnya di ayat kelima, nanti saudara akan mulai mengerti kenapa kok ditulis begitu, saudara. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi. Masih ingat pada saat kelahiran Musa, saudaraku, bertepatan dengan peristiwa dibunuhnya bayi laki-laki bangsa Israel. Kedua orang tua Musa harus mengambil Musa dan untuk menyelamatkan bayi kecil mereka ini, mereka harus menghanyutkan bayi ini. Dan it begins to make sense ya, saudara. Kenapa Musa menulis begitu? Ketika bayi itu dihanyutkan, saudara, kita lanjutkan ayat 5 ini, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Bayi yang harusnya tadi celaka, Bu. Bayi yang harusnya sudah, destiny-nya itu sudah pasti dibunuh. Tapi tiba-tiba di sana ditarik dan diangkat dari air itu oleh putri Firaun. Sejak itu, bayi yang tadinya nobody ini, saudara, diangkat menjadi the prince of Egypt. Dia
menjadi pangeran di sebuah negara adidaya sekelas Mesir pada saat itu, saudaraku. He got everything people ever wanted. Semua yang diinginkan orang di zaman itu didapatkan bayi mungil ini, saudaraku. Ibaratnya rumput dia itu bertumbuh. Di waktu pagi seolah-olah dia berkembang, Bu. Tapi lihat saudara, nggak berhenti sampai di situ. Di waktu petang lisut dan layu. Kenapa ayat ini mengatakan demikian? Karena satu kesalahan dari Musa. Satu kali Musa membunuh seorang Mesir, saudara. It's not his fault. Dia melihat bagaimana orang Mesir ini, saudaraku, menganiaya, saudara, kaumnya, Pak. Musa tidak bisa menahan itu, dia bunuh orang Mesir itu. Berita ini sampai ke Firaun, saudara. Begitu berita ini sampai ke Firaun, dikejarlah Musa, saudaraku. Seorang yang tadinya pangeran hidup di istana yang begitu mewah, dia harus menjadi seorang buron. Pelarian, saudara. Ayat yang ke-7, sungguh. Ini kata Musa, saudara. Kami habis lenyap karena murkamu. Karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Exactly ini yang dirasakan Musa, Pak. Out of nowhere. Itu seperti kayak petir di siang hari bolong, Bu. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ini kata-kata yang sangat retorik, saudara. Dosa kami tersembunyi di wajahnya Tuhan tuh seterang apa tuh, saudara? Itu seperti membawa dosa itu di depan kayak disinari begitu saja, saudara. Apa yang dilakukan Musa di tempat tersembunyi itu dibawa pada satu kenyataan, saudaraku. Setiap orang mengetahui. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Now it makes sense ya, saudara. Kalau saya ngomong bahwa penulisnya Musa jadi masuk akal. Kenapa? 40 tahun Musa harus lari dan bersembunyi di padang gurun. Tidak heran dia mengatakan tahun-tahun kami seperti keluh. Dia menghabiskan waktunya, dia menghabiskan tahun-tahunnya, saudaraku, dari istana mewah beralih ke padang gurun tandus, saudara. Dan di ayat ke-10 ini ayat yang sangat terkenal, saudara pasti pernah dengar ini. Masa hidup kami 70 tahun jika kami kuat. 80 tahun, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Beberapa orang-orang ahli, saudaraku, mempercayai pada saat Musa menulis ayat ini, saudara, Mazmur ini, usianya tepat di usia 70-80 tahun. Musa itu sudah ada di titik penghujung hidupnya, saudara. Dia merasakan hidup itu sudah kayak berlalu begitu saja, kesia-siaan. Musa ada di titik terendah dalam hidupnya. Kebayang gak, saudaraku? 40 tahun di padang gurun. Seorang yang dibesarkan di istana raja dengan semua kemegahan dan kemewahan, people bisa imagine, saudara. Tiba-tiba dia dibuang begitu saja. Di titik terendahnya itu, Pak, dia berseru di hadapan Tuhan. Dia menaikkan satu doa yang saat ini saudara dan saya, kalau nanti saya bacakan ayat ini, saudara akan menganggap ini buat sebagian orang adalah ayat emas. Ini doa yang diserukan Musa, siapa yang mengenal kekuatan murka dan takut kepada gemasmu? Ayat 12, saudara. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari. Musa ini ada di satu titik di mana dia sudah tidak punya apapun lagi, saudaraku. Dia berpikir bahwa that is it. Hidupnya sudah berakhir. Sampai di titik terendah itulah dia berseru kepada Tuhan, Lord, teach me. Ajari aku. Untuk aku
bisa hidup bijaksana. Saudaraku, dengar ini baik-baik. Dengar ini baik-baik. If you want to have a meaningful life, kalau kau mau punya hidup yang berarti, berdoalah seperti Musa berdoa. Ajar aku Tuhan menghitung hariku. Kalau kau mau punya hidup yang berarti, mintalah hati yang bijaksana. Punyai hati yang bijaksana. Pada saat Musa mendoakan doa ini, saudara, di titik terendahnya, something happen. Pak, hidup yang berarti nggak bisa saudara dapatkan kalau nggak punya hati bijaksana. Bijaksana apa? Bijaksana untuk membangun karir. Bijaksana untuk mengelola keuangan. Bijaksana untuk berinvestasi. Halo anak-anak muda. Bijaksana untuk memilih pergaulan dan pertemanan. Bijaksana untuk milih pasangan hidup. Amin. Yang masih single, halo. Bijaksana untuk berpacaran, saudaraku. Bahkan bijaksanalah untuk membangun bahtera keluargamu nantinya. Bagi saudara yang melayani dimanapun saudara saat ini duduk, bijaksana ketika kau melayani. Bijaksana, gunakan waktumu, saudaraku. Saya berdoa doa Musa ini jadi doa pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Boleh saya dengar kata amin yang keras dari tempat ini, saudaraku? Pertanyaannya, Pastor, bagaimana cara saya bisa beroleh hati yang bijaksana? Saya ajak ya saudara buka Efesus pasal yang kelima, kita lihat yuk. Ayat 15 dan kita lompat ayat ke-17. Saya bacakan ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pastor, gimana saya bisa beroleh hati bijaksana? Firman Tuhan ngomong, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan hidup seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bolehkah saya ganti? Jangan hidup seperti orang bodoh. Betul, saudaraku? Kalau kita mau beroleh hati bijaksana, jangan hidup seperti orang bodoh. Tapi hiduplah seperti orang arif, orang bijaksana. Ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau saya ganti begini gimana saudaraku? Janganlah kamu bodoh. Artinya, orang yang mengusahakan untuk mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang bijaksana. Aminnya boleh yang keras? Kalau yang kau kejar, yang kau usahakan, yang kau cari, itu kehendak Tuhan, artinya kau orang yang bijaksana. Sebaliknya saudaraku, di luar kehendak Tuhan, bolehkah saya katakan semuanya kesia-siaan? Musa dalam kehebatannya Pak, kurang apa dia Bu? Prince of Egypt, he got everything. Dia dibesarkan dengan pendidikan terbaik di zamannya. Dia belajar berpikir dengan logika terbaik. Dia punya strategi terbaik. Pemikirannya, all the best. Tapi kemana itu membawa dia? Come on. Musa harus belajar. Kehendak Tuhanlah yang terbaik. Di luar itu, semuanya kesia-siaan. Sejak saat Musa mengejar kehendak Tuhan, saudara. Tiba-tiba sesuatu berubah. Musa yang seharusnya sudah di ujung kematian Pak, 70-80 dia menulis itu. Pertanyaan saya Bapak Ibu,
Apakah Musa meninggal di usia 80 tahun? Come on. Kita buka yuk. Ulangan pasal 34 ayatnya yang ke-7. Kita lihat. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Apakah dia mati meninggal dalam keadaan yang sakit? Apakah dia mati meninggal dalam keadaan yang sudah lupa ingatan? Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Orang yang sudah ada di titik penghujung, orang yang sudah ada di dead end, orang yang sudah menyerah, hampir putus asa, saudaraku. Apa yang membuat Musa tiba-tiba berubah, mendapat kekuatan baru? Dengar ini, saudaraku. Kalau engkau mengejar kekuatan kehendak Tuhan, ada kekuatan yang tidak kasat mata, itu membacking engkau. Tiba-tiba engkau dibawa terbang seperti pada Raja Wali. Tiba-tiba ada kekuatan baru saat kau mengejar kehendak Tuhan, saudara. Tangan yang tidak terlihat itu seperti mengangkat rohmu kembali. Bolehkah saya katakan ini, kalau ada di antara saudara saat ini kau yang merasa sudah capek, Pastor, I'm very tired right now. Ada di antara saudara yang merasakan, saudaraku, kadangkala ya saudara buka mata di pagi hari dan saudara kayak, I don't know what to do gitu. Saudara kayak kehilangan visi gitu. Kayak nggak tahu mau ngapa gitu. Sudah kayak kehilangan arah, kayak sudah very tired. Kalau itu keadaanmu hari ini, izinkan saya katakan di tempat ini, rendam dirimu sedemikian rupa dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Di tempat ini, saudara, usahakan untuk engkau menemukan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Banyak orang, seringkali orang Kristen belum dapat udah lari dulu, Pastor. Ini jodoh yang dari Tuhan atau belum? Lah sudah dibawa doa belum? Tak doain gak denger-denger, Pastor. Terus kalau enggak dengar-dengar, apa yang kamu lakukan? Tabrak, Pastor. Di depan mata, orangnya cakep, kekayaannya banyak, punya banyak talenta. Tunggu apa lagi, Pastor? Hanya untuk mendapatkan, dengar kata-kata saya ini, saudaraku. Kesia-siaan. Di luar kehendak Tuhan, sebagus apapun, seindah apapun nampaknya, sehebat apapun di depannya, di luar kehendak Tuhan, semuanya kesia-siaan. Saya berdoa atas tempat ini, pribadi lepas pribadi, engkau temukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan atas hidupmu. Saya berdoa jadi dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu adalah life worth remembering. Hidupmu a meaningful life. Hidup yang berarti, saudara. Sekarang saudara tanya sama saya, Pastor, kalau gitu kata kuncinya berarti saya harus ngerti kehendak Tuhan. Gimana caranya saya ngerti kehendak Tuhan? Kalau kayak Pastor bisa dengar enak. Lah saya, gimana caranya? Kita lihat ya, saudara. Saya ajak saudara buka lagi tadi Efesus 5 ayat 17, 18. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Itu memudahkan kita ngerti, saudara. Saya bacakan ya. Ditulisnya kadang Alkitab itu memang keras, saudara. Jangan bodoh. Itu diulang-ulang terus, saudara. Jangan bodoh. Selidikilah apa yang dikehendaki Tuhan. Saya ganti ya. Selidikilah firman Tuhan. Masalahnya banyak anak Tuhan sukanya bukan menyelidiki firman tapi terima jadi. Benar enggak? Makanya kenapa saudara senang dengar khotbah? Kan enak, Pak. Sudah dikunyah sama hamba Tuhannya. Kan? Pastor, saya tuh kalau baca Alkitab gak ngerti-ngerti. Tapi kalau pendetanya khotbah tiba-tiba, ting, betul ya, betul gitu. Sudah ngerti ya saya maksudkan? Akhirnya banyak orang Kristen maunya cuman terima jadi. Tapi gak mau nyelidiki. Coba saya tanya saudaraku.
Kalau saudara punya anak masih bayi, ada nggak anak yang masih bayi bisa makan sendiri? Nggak ada ya ibu-ibu ya, nggak ada. Wajar dong kalau gitu anak masih bayi disuapin, wajar. Cute ya, lucu kan, gemes gitu saudara. Tapi coba saya tanya Pak, kalau anak Bapak sudah 18 tahun, terus ngomong, suapin dong. Saudara ibu-ibu, halo, ibu-ibu aja dulu, saya bilang. Bisa masih ngomong lihat anaknya bilang seperti itu 18 tahun masih minta disuapin, terus saudara bilang, kamu imut deh gitu. Hah? Dicekik aja saudara umur 18 tahun kok masih minta disuapin tuh gimana? Saudara ketawa. Tapi berapa banyak orang Kristen? Ayo. Setahun boleh lah. 2 tahun oke, 3 tahun. Nah kalau 5 tahun, udah 10 tahun. Saya tuh pernah saudaraku ada jemaat datang ke saya tanya. Dia ngomong gini, saya tahu dia sudah jemaat lama. Bahkan sudah sangat lama. Dia tanya sama saya, Pastor, gimana caranya baca Alkitab? Saya tuh antara ngeliat dia pengen tak cekik, tapi saya menghargai kejujurannya gitu saudaraku. Nah tapi ini sudah 10 tahun deh Pak. Masa baca Alkitab aja nggak bisa saudaraku. Tapi berapa banyak orang Kristen seperti itu? Ayo. Saya dulu ya saudara, saya nggak tahu dengan saudara. Dulu saya kalau mau baca Alkitab caranya gini. Itu Alkitab kalau sekarang kan sudah di handphone ya, lain cerita saudara. Kalau dulu itu kan Alkitab tebel, benar ya? Saudaraku tebel kan? Kita mikir dong, sebenarnya bukan nggak tahu gimana bacanya. Sejujurnya kalau bahasa yang lebih tepat, males baca semua gitu kan. Benar kan saudaraku? Segitu tebel gitu kan. Jadi saya taruh saudaraku, menghadap ke atas. Saya tutup mata saya dalam nama Yesus. Celak gitu. Terbuka kan bukunya, dek gitu kan saudaraku. Terbuka 2, langsung saya dalam nama Yesus. Ini dia suara Tuhan, gitu saudaraku. Ada nggak yang kayak saya gitu saudara kalau baca Alkitab? Saking kita nggak ngerti. Bolehkah saya sarankan saudara di tempat ini ikut SOM? Apa itu SOM, Pastor? Sekolah Orientasi Melayani. Belajar. Saya dulu juga nggak ngerti. Gimana cara baca Alkitab? Yang ada saudara, Alkitab dulu itu adalah obat paling manjur untuk nemenin saya bubuk tidur. Saya tuh, ada nggak ya yang kayak saya ya? Saya suka denger wayang saudara. Neng nong gitu kan saudara. Nah biasanya kalau saya denger wayang itu pas malam mau tidur. Habis itu neng nong ngantuk Pak. Gitu. Tapi semenjak saya bertobat, saya pakai Alkitab jadi obat tidur saudaraku. Saya kasih kuncinya saudara. Coba buka bilangan saudara. Itu baca aja dari awal saudara nanti sebentaran kayak itu loh ngitung domba itu loh saudaraku. Ngantuk. Karena semuanya 1100 sekian gitu kan. Bangsa ini dari suku ini sekian kayak gitu ngantuk saudara. Banyak di antara saudara seperti itu. Tapi kalau saudara nggak bisa menyelidiki firman, bagaimana saudara tahu kehendak Tuhan? Ayo ikut SOM. Pastor, lah saya tuh kalau baca tuh beneran tuh Pastor, nggak ngerti sama sekali tuh yang dimaksud apa. Makanya firman lanjut saudara, kita lihat ya. Ayat 18 yuk saya bacakan. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Orang kalau mabuk itu gimana sih saudara? Ngelantur ya. Seringkali kan jadi ngomongnya nggak karuan. Betul ya? Dan orang kalau mabuk cirinya gimana saudara? Kita tuh sebenarnya nggak mau ngomong. Saudara kalau lihat drakor itu loh saudara. Kalau mabuk tadinya sebenarnya nggak mau ngomong. Tapi karena mabuk jadi ngomong yang kita nggak ngomong. Yang kita nggak mau gitu. Sama. Ketika saudara dikuasai oleh Roh Kudus, mabuk oleh anggur Roh Kudus. Ini saya harus ngomong lagi nih gitu. Karena dulu saya pernah ngomong gini tapi diinterpretasikannya beda saudaraku. Orang Kristen tuh cerdik saudara. Maksudnya gimana Pastor? Mabuk oleh anggur Roh Kudus, apakah anggurnya merek Roh Kudus?
Ada loh saudara yang beneran tanya sama saya kayak begitu saudaraku. Saya tuh sampai puyeng, nih orang Kristen gimana sih? Mabuk oleh anggur Roh Kudus yang dimaksud saudara dikuasai. Sehingga bukan lagi yang saudara mau. Tapi Roh Kudus itu menggerakkan kita, Pak. Tadinya kita nggak ngerti. Tapi jadi dibuat paham. Tiba-tiba yang tadinya rencana Tuhan itu begitu so dark, itu kayak terbuka satu-satu itu loh saudara. Oh ternyata gini ya, ditemukan dengan orang yang tepat. Oh ternyata satu demi satu itu merangkai satu. Banyak orang dunia bilang kebetulan, hoki. Tapi berapa banyak dari saudara tahu di dalam Tuhan itu bukan kebetulan, itu bukan hoki. Tapi tangan yang tidak terlihat itu, dia tuntun satu demi satu. Doa saya itu jadi atas hidupmu. Pastor kalau gitu, kehendak Tuhan atas hidup saya apa? Nah ini saya bawa dua saudara. Ada dua macam kehendak Tuhan. Yang satu kehendak Tuhan yang general. General itu untuk semua orang sama. Tapi yang kedua, ada yang namanya kehendak Tuhan yang spesifik. Nah, untuk yang spesifik ini saudara, jangan ditiru ya, jangan copy paste. Pastor, kenapa ya saya lakuin yang dilakuin pendeta itu ngomong kayak gitu, tapi saya lakuin kok beda ya? Karena itu kehendak Tuhan atas dia spesifik. Belum tentu kalau saudara lakukan exactly the same, hasilnya akan sama saudara. Tapi hari ini saya nggak akan masuk ke situ dulu. Another session, nanti satu ketika ya saudaraku ya, seru itu. Itu pembicaraan yang seru. Ketika saudara sudah berbicara tentang kehendak Tuhan yang spesifik, itu seru sekali. Itu perdebatan pasti akan ada di sana. Karena berbicaranya bukan hanya sesuai firman Tuhan, nggak sesuai. Itu berbicaranya saudaraku, Tuhan sudah bicara ke seseorang. Itu kalau diperdebatkan pasti seru sekali. Tapi hari ini, saya akan berbicara tentang kehendak Tuhan yang general dulu. Yang Tuhan mau apa atas hidup kita. Catat 3 ya, saya kasih 3 dulu. Kita buka Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, ini kehendak Tuhan. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau ada di antara saudara saat ini, saudara sudah menikah dan saudara belum memiliki keturunan, saya berdoa itu jadi atas hidup saudara. Karena ini kehendak Tuhan. Beranak cuculah, bertambah banyaklah. Tetapi bukan hanya secara jasmani. Beranak cuculah, bertambah banyaklah secara rohani. Gimana caranya, Pastor? Henggol kiri kanan dari jauh. Makanya ikut keluarga rohani, ikut komsel, saudaraku. Kenapa? Anak lahir ceprot, saudara, oek-oek. Aja butuh keluarga kan, Bu? Kalau nggak ada keluarga, siapa yang kasih makan? Siapa yang rawat? Sama. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita dilahirkan baru. Ceprot dalam roh. Roh saudara itu masih bayi, oek-oek. Ciri khasnya bayi itu gimana, Bapak Ibu? Tadi ada ibu-ibu yang datang sore tadi, nangis, bisanya cuma nangis, Pastor. Berapa banyak saudara sering lihat seperti itu? Masih bayi, datang, penuh dengan masalah, bisanya cuma nangis. Betul ya? Cirinya bayi apa, saudaraku? Bayi itu nggak bisa melayani. Saudara pernah lihat di sini? Bayi tiba-tiba bisa sapu-sapu, Pak. Itu kaget loh saudara, bayi ajaib saudaraku. Nggak ada. Yang namanya bayi itu semua serba dilayani. Minum susu dilayani, ganti popok dilayani, pakai baju dilayani, itu bayi. And that's okay. That's okay. Ada momen-momen di mana ketika saudara datang ke sebuah gereja, saudara butuhnya dilayani. And that's okay. Tapi bayi itu akan bertumbuh, saudara. Dia nggak boleh seterusnya bayi dong. Dia akan jadi anak. Cirinya anak apa, saudaraku? This is mine. Kan? Betul ya?
Anak-anak nggak bisa disuruh sharing ya Bu ya. Ayo sharing sama temannya. No, mine. Gitu kan saudaraku. Itu anak. Seringkali sama toh. Kalau anak namanya nggak suka sedikit gimana? Gitu kan saudaraku. Sering ya lihat anak-anak kecil-kecil begitu kan. Tapi itu anak. Ketika dia sudah bertambah dewasa, pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau sudah dewasa masih gitu gimana? This is mine. Gitu gimana saudaraku? Halo? Saya berdoa orang-orang Kristen yang ada di keluarga Allah adalah anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa. Aminnya paling keras. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Harus bertumbuh. Hari-hari ini kalau ada yang paling membuat saya sedih saudaraku. Banyak orang Kristen hidup untuk dirinya sendiri. Saudara lihat anak-anak, they can say, me, aku. Kalau boleh saya mengingatkan kita semua ya saudara, we are people with mission. Kita orang-orang yang diberi misi di muka bumi ini. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan salah satu pembicaraan dari Profesor Renald Kasali, saudara. Sampai hari-hari ini muncul generasi yang disebut sebagai strawberry generation. Apa itu strawberry generation? Luarnya cute, lucu kan strawberry itu saudaraku, gemes gitu kan. Tapi dalamnya rapuh. Berapa banyak saudara kalau di sosmed dengernya apa sekarang? Butuh healing, butuh healing. Betul? Betul kan? Dikit-dikit healing saudaraku. Baru jalan sebentar capek. Udah kerja keras. Itu tuh saya mikir loh saudara. Kalau didengar sama, saya tuh masih ingat zaman nenek saya ya saudara. Itu dari rumah jarak kilometer berapa itu saudaraku. Jalan kaki kok kalau ke pasar. Betul? Anak muda sekarang gak usah ke pasar. Ke mall. Baru naik tangga dikit. Apa bilangnya? Kenapa? Sudah lama jadi manusia rebahan, saudara. Betul? Akhirnya jadi generasi yang lembek sekali. Dikit-dikit gak kuat, dikit-dikit udah menyerah. Dikit-dikit cepat sekali. Profesor Renald Kasali itu sampai mengatakan, sangat mudah sekali mengatakan, I'm depressed. Depresi, saya stres. Betul? Saudara sering dengar kata-kata itu? By the way, saudaraku, itu kata-kata yang tidak boleh didiagnosa sembarangan orang loh saudara. You have to go untuk orang yang spesifik untuk bisa mengatakan you are depressed, you know. Enggak sembarangan kita bisa ngomong I'm depressed. Itu sebabnya hari ini saya mengatakan kepada saudara, yuk kita sebagai anak Tuhan dipanggil punya misi. Engkau tidak hidup untuk dirimu sendiri. Kalau engkau dipulihkan untuk memulihkan. Engkau diberkati untuk jadi berkat. Jangan hidup untuk diri kita sendiri. Itu kehendak Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebesaran Tuhan. Jangan do nothing. I live for myself. Kerja untuk diri sendiri. Mikirin diri sendiri aja udah puyeng kok pastor, apalagi mikirin orang lain. Itu honestly sudah, I'm very concerned hari-hari ini. Bolehkah saya tantang jemaat keluarga Allah, yuk bangkit yuk. Kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab atas bangsa ini. Bangsa ini butuh engkau. Kau punya tanggung jawab atas kota Jakarta ini. Kota ini butuh engkau. Kalau yang di dalam saja gelap, bagaimana yang di luar? Semakin gelap, saudara. Dibutuhkan anak Tuhan yang mau bangkit, bayar harganya. Doa puasa kali ini, pakai waktu, bayar harganya, saudaraku. Hari-hari ini di gereja kita ya, saudaraku. Saya bersyukur, saudara, keluarga Allah punya orang-orang yang luar biasa. Saya angkat topi dengan leader-leader para pelayan Tuhan dan jemaat keluarga Allah. Di waktu-waktu ini, pakai waktu ini doa puasa. Bangkit untuk Indonesia kembali, saudara.
Kekristenan saat ini, saudara, jangan main-main. Sedang ada di titik salah satu yang paling rendah di Indonesia. Ini waktunya Indonesia bangkit. Harus ada orang kuat yang mau berdiri untuk bangsanya. Saya berdoa itu saudara. Aminmu yang paling keras, saudaraku. Yang kedua, saudara. Yang kedua, apa kehendak Tuhan untuk setiap kita? Tuhan mau saudara meneruskan warisan spiritual. Teruskan itu. Saya ada sebagaimana saya ada sekarang ya saudaraku. Saya bersyukur karena saya punya papi mami, orang tua yang meneruskan warisan spiritual dalam hidup saya. Papi mami saya ya dua-duanya sama saudaraku. Adalah orang yang sedikit-sedikit berdoa. Setiap kali saya cari mereka, saya ke kamar, saya lihat mereka berdoa. Mereka orang yang sangat suka berdoa, saudara. Dan papi mami saya, saudaraku, sangat mengajarkan kepada saya sedikit-sedikit, saudara. Bawa doa. Mau kerja, doa dulu. Cari nama buat perusahaan, bawa doa. Dan saya melihat hasilnya, saudara. Setiap kali papi mami saya berdoa seperti itu, mereka dapat nama. Satu kali, saudaraku, mami saya itu bergerak di bidang garment, saudara. Kain. Satu kali dia muncul dengan satu nama tertentu yang Tuhan kasih ya saudara. Dia bercerita kepada saya, begitu nama itu di launching, boom. Orang nggak kenal, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba orang beli, saudara. Saya yang masih kecil, Nita kecil, bertumbuh dengan mendengar itu semua. What do you think I become, saudara? Mami saya orang yang sangat keras dalam mendidik anak-anaknya untuk persepuluhan. Dia akan selalu ngomong sama anaknya, bulan ini enggak persepuluhan, bulan depan jangan harap dapat uang saku. Itu saya kecil. Dan dari saya kecil, mami saya itu mendidik dengan sangat keras. Untuk Tuhan, enggak boleh kasih uang lecek. Saya tuh dikasihnya tuh kalau mami saya ya mau kasih persepuluhan ya sudah. Itu uangnya yang baru semua tuh sudah. Diambil dari bank khusus untuk itu. Saya dididik sejak kecil seperti itu. Salah satu warisan rohani lagi yang saya dapatkan dari mami saya. Mami saya tuh orang yang sungguh-sungguh apa-apa tanya Tuhan dulu. Satu kali babinya, papi saya tuh punya peternakan babi sudah. Sekelilingnya tuh kena itu loh apa? Penyakit, kalau saudara di sini ada nggak ya yang tahu peternakan babi ya? Kuku merah, pernah dengar nggak penyakit itu di babi? Itu sekeliling itu babi-babinya mati semua sudah. Papi mami saya doa, Tuhan dia apain nih babinya? Saudara tahu apa? Minggunya ke gereja, dengar firman, oleskan minyak gitu saudaraku. Dan benar dikerjain saudara. Saya tuh lihat dengan mata kepala saya sendiri, papi mami saya ke kandang babi, babinya satu-satu diurapi saudara. Diolesi minyak. Tapi saudara tahu apa yang saya lihat dengan mata kepala saya saudara? Kandang babi kiri kanan papi saya pada mati saudara. Khusus kandang babi papi saya dilewatkan dan dilalukan. Oh kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. I grew up like that. Saya bertumbuh melihat keajaiban demi keajaiban saat orang berdoa. Dan itu membuat saya percaya ada kuasa di dalam doa. Orang tua, wariskan warisan rohani kepada anakmu. Kalau tidak, kita lihat Hakim-Hakim pasal 2 saudara. Apa yang terjadi ketika kita sebagai orang tua, bukan hanya orang tua jasmani, orang tua rohani. Fail, gagal. Mewariskan warisan rohani, saudara. Apa yang terjadi? Hakim-Hakim 2 ayat 10-11. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Apa yang dimaksud di sini? Ini angkatan Yosua, saudara. Angkatan bangsa Israel di bawah Kaleb dan Yosua. Dikumpulkan kepada nenek moyangnya. Mereka sudah meninggal. Kita lanjutkan. Bangkitlah sesudah mereka itu. Angkatan yang lain. Generasi berikutnya lahir, saudara. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tragis ya saudaraku, tragis loh ini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka beribadah kepada para Baal. Wow, satu generasi hilang. Tanggung jawab kita loh ini saudara, Indonesia ini.
Bukan main-main loh. Ketika anak-anak Tuhan bungkam, takut untuk menceritakan keajaiban Tuhan. Satu generasi Pak. Kebayang gak saudara? Papahnya seperti Yosua. Generasi sebelumnya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat. Tapi generasi di bawahnya wipe out. Mereka justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan tutup mata yuk saudaraku. Ceritakan kepada orang di kiri kananmu siapa Tuhanmu. Ajak anakmu beribadah. Kalau untuk mereka sekolah aja saudara paksa kok. Betul? Ada orang tua di sini yang anaknya nggak mau sekolah. Pastor nggak mau sekolah. Biarin aja. Nggak apa-apa. Ada? Bapak ibu nggak mau sekolah ya dipaksa kan? Ya harus. Gitu. Tapi kenapa ketika anak saudara, Pastor gak mau ke gereja, gak mau ikut sekolah minggu, gak mau ikut Kids Impact. Gak apa-apa. Masih kecil kok, wajar. Halo, didiklah mereka dalam takut akan Tuhan sejak masa kecil mereka. Itu kehendak Tuhan saudaraku. Yang ketiga, saya tutup dengan ini saudara. Pemain musik boleh maju ke depan. Pastikan saudaraku. The best thing to do in life. Kumpulkan hartamu di surga. Pastor, apakah jadi orang Kristen gak boleh kaya? Jadilah kaya, saudara. Saya akan very happy. Saya akan senang sekali melihat saudara kaya, saudara diberkati, saudara sukses. Jadi konglomerat bila perlu, saudara. Go ahead. Tapi jangan pernah lupa ini. Sama seperti kau bekerja keras untuk memperoleh kekayaan di bumi. Bekerja keraslah mempersiapkan kekayaanmu di surga. Banyak orang untuk kerja, gak takut kerja keras, gak takut sampai malam, gak takut lembur-lembur, kerjakan mati-matian. Tapi begitu sampai di pelayanan, sampai saudara mengumpulkan harta saudara di bumi, saudara katakan, Pastor, I'm very busy. Saya gak punya waktu, Pastor. Saya udah capek seharian. Halo, bolehkah saya katakan hari ini? Saya berdoa dari tempat ini. Ada orang-orang yang mendoakan doa Musa. Ajar kami Tuhan. Beroleh hati bijaksana. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Hidupku yang tadi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Jadi saudaraku, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dia bersama dengan engkau. Oh, dia di dalam engkau. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat yuk, come on, sama-sama katakan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai-Mu, saudaraku. Yes. Tiap langkahku Kau bersama. Yes. Jadi bukti. Namamu berdoa Tuhan. They are not lack of anything. Jadi bukti kebesaran-Mu.
berjalan, kau tidak berjalan seperti orang dunia berjalan. Langkah-langkahmu, kau doakan orang sakit, si sakit sembuh. Come on. Semesta menantikan penyataan kebangkitan anak-anak Tuhan. Engkau tidak berjalan seperti orang pada umumnya berjalan. Di setiap langkahmu kau tahu ada jejak kaki Tuhan di situ. Berapa banyak orang Kristen hari-hari ini lack of power. Hidupnya tuh seolah-olah nggak ada kekuatan gitu, saudara. Nggak ada powernya, nggak ada kekuasaannya. Tapi saya berkatakan sejak dari hari ini, saudaraku, ajari aku Tuhan, ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian hingga aku beroleh hati yang bijaksana. Ajari aku Tuhan. Aku tidak mau diingat dengan cara yang salah. Firman minggu lalu, saudaraku. Yes, Absalom ingin diingat, saudaraku. Tapi orang mengingat dia karena apa? Orang mengingat dia karena membunuh saudaranya. Orang mengingat dia sebagai anak yang mengkudeta ayahnya. Orang mengingat dia sebagai seorang anak yang memperkosa gundik dari ayahnya, saudaraku. Dengan cara bagaimana kau ingin diingat, saudara? Ayah seperti apa engkau? Anak seperti apakah engkau? Leader seperti apakah engkau? Orang Kristen seperti apakah engkau? Tapi hari ini saya berdoa, saudara. Ini yang kau katakan. Ini yang menjadi perkataan dan doamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saat kau menyelesaikan finish kehidupanmu di muka bumi ini, tidak ada satu pun yang belum digenapi Tuhan atas hidupmu, saudaraku. Dia tidak jauh buat engkau. Dia ada bersama engkau, di sampingmu, di dalammu. Come on, coba Tuhan, yuk sama-sama katakan. Yes. Come on. Oh yes Lord. Bangkitkan kembali anak-anakmu Tuhan. Bangkitkan kembali umatmu di tempat ini. Tanganmu, saudaraku, diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Hati yang bijaksana, ya Yesus, itu ada dalam hidupmu. Amin. Hati yang mengerti kehendak Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu, saudara. Amin. Dari mulutmu tidak habis-habisnya kesaksian demi kesaksian. Betapa baik, betapa dahsyat, betapa hebat Tuhan itu. Diberkati engkau dengan masa depan gilang gemilang. Amin. Sehat sesehat-sehatnya, umur panjang ada atas hidupmu. Amin. Diberkati pelayananmu, saudara. Amin. Jangan do nothing, do something for Him. Yes. Kumpulkan upahmu di surga. Amin. Diberkati pemberitaan Injilmu, Tuhan. Pulang, saudara, dengan membawa sukacita limpah. Yes, damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kau yang diberkati katakan amin.